Jihana Purnama dari Prodi D3 Kebidanan Stikes Akvideo Yogyakarta. Jadi hari ini saya akan mempraktikkan bagaimana caranya mengukur leopard pada ibu hamil. Sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu apa tujuan dari menghitung leopard ini. Leopard itu menjadi 4, yaitu leopard 1, leopard 2, leopard 3, leopard 4. Nah, leopard 1 itu tujuannya untuk mengetahui janin yang berada di atas. Kemudian leopard 2 mengetahui bagian janin yang berada di kanan kiri ibu. Nah, yang leopard 3 untuk mengetahui bagian janin yang berada di bawah. Kemudian yang leopard 4 mengetahui seberapa jauh kepala janin memasuki pintu atas panggul atau PAP. Langsung aja, alat dan yang harus kita gunakan itu ada selimut, kemudian ada Madeline, karena saya nggak punya Madeline jadi pakai ini aja ceritanya. Kemudian ada jam tangan, kemudian dan yang terakhir ada Linex atau Doppler untuk menghitung DJJ janin atau disebut detak jantung janin. Nah, langsung aja sebelum kita mulai, kita harus mencuci tangan dengan 6 langkah. Cuci tangan 6 langkah. Nah, setelah itu minta ibu agar lututnya ditekuk sedikit. Ibu mohon maaf, kakinya ditekuk sedikit ya Bu ya. Baik, setelah itu kita selimbutkan bagian bawah badan ibu seperti ini. Nah, udah gitu kita buka bagian baju atas perut ibu. Setelah itu kita gosok-gosokkan kedua tangan kita. Gosok-gosokkan kedua tangan kita, kemudian diletakkan tangan kiri dan tangan kanan di samping perut ibu. Kemudian kumpulkan sampai ke fundus ibu. Biasanya di tinggi fundus itu bagian bokong janin biasanya itu tidak melenting, tidak lunak, dan keras. Setelah itu kita ukur tinggi fundus menggunakan Madeline dengan menggunakan perabaan jari. Juga pemeriksaan leopard 2 itu kita masih dengan posisi ibu menekuk lutut sedikit, kemudian kita bergantian sebelah kanan dan tangan kiri bergantian dengan meraba. Apakah jika di sebelah kanan terasa seperti kecil-kecil, itu adalah bagian kaki dan tangan janin. Kemudian kalau misalkan di tangan sebelah kiri bergantian seperti ini diraba, jika terasa seperti panjang, keras, dan seperti papan, itu adalah punggung janin. Nah, jika kita memberitahu apakah janin berada di kanan kiri ibu, itu berarti janin kalau janin di kiri kita berarti janin bayi ada di kanan. Untuk memberitahu punggung janin itu dengan arah berlawanan, misalkan ada di sebelah kiri, di sini punggung janin. Nah, berarti punggung janinnya itu ada di sebelah kanan, gitu. Jadi dengan arah berlawanan. Leopard 3 itu tangan kanan berbentuk seperti ini diletakkan di tepi atas simisis, yang tangan kiri di atas fundus seperti ini.
Nah, biasanya terdapat bulat, kemudian keras, lunak, melenting atau tidak bisa bergerak atau tidak. Itu berarti ini adalah kepala janin. Kemudian yang terakhir leopard 4. Nah, leopard 4 ini menghadap kaki ibu. Jangan lupa memberitahu ibu agar kaki diluruskan. Ibu, mohon maaf, kakinya diluruskan ya. Baik. Setelah itu kita menggunakan dua tangan. Posisinya itu seperti ini. Kalau posisinya seperti ini dinamakan divergen atau belum masuk PAP atau pintu atas panggul. Seperti ini. Berarti kepalanya itu belum masuk pintu atas panggul. Jika konvergen berarti seperti ini, berarti sebagian belum masuk PAP masih bisa digerakkan. Jadi kalau misalkan divergen itu dia udah nggak bisa digerakkan lagi gitu, jadi kayak udah pas gitu loh. Kalau misalkan yang konvergen tadi yang posisinya seperti ini, itu sebagian belum bisa masuk pintu atas panggul dan masih bisa digerakkan gitu. Nah, selanjutnya kita menghitung DJJ, denyut jantung janin, menggunakan alat yang dinamakan Linex atau Doppler. Nah, caranya itu misalkan punggung ada di sebelah kiri. Nah, mengira-ngira jantung janinnya ada di sebelah mana, otomatis pasti kita lebih gampangnya dengan melihat pusatnya dulu nih. Pusatnya otomatis di sini. Nah, tarik ke arah punggung kiri ke sini. Nah, setelah itu kalau misalkan sudah turun sudah masuk PAP, itu turun sedikit sini. Nah, kalau misalkan belum, ya di sini aja gitu. Belum masuk PAP, di sini aja. Nah, kemudian kita letakkan telinga di telinga kita di alatnya Linex atau Doppler ini, tapi jangan dipegang karena nanti tidak akan terdengar jelas. Kemudian meminta tangan ibu untuk raba nadi untuk mengetahui sama dengan nadi ibu atau tidak. Ibu, mohon maaf ya, pinjam tangan sebentar untuk mendengarkan nadi ibu. Nah, kalau misalkan nadi ibu dengan janin itu sama, artinya salah atau keliru. Kemudian kalau misalkan beda, itu artinya benar. Nah, cara menghitung DJJ janin ini hitungnya menggunakan jam tangan selama 1 menit. Nah, jika sudah, bereskan alat, rapikan kembali. Jangan lupa cuci tangan 6 langkah. Kemudian sampaikan pemeriksaan pada ibu. Selesai. Itu tadi video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.